Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen Rahmi Dwi Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling sesi 0106, dan juga selamat pagi kepada teman-teman semata kuliah bimbingan dan konseling sesi 0106. Pertama-tama izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Anggela, dengan NIM 20029053, dan dua rekan saya, Fanny Fenti Aradia, dengan NIM 20031007, dan juga rekan saya Yoriko Prawito dengan NIM 20029154. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Baiklah, without further ado, let we start the presentation dengan materi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian prinsip. Yang kedua, macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Yang ketiga, prinsip umum bimbingan dan konseling. Yang keempat, prinsip khusus bimbingan konseling dengan berkaitan dengan peserta didik. Yang kelima, prinsip khusus berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang keenam, prinsip khusus berkaitan dengan permasalahan. Dan yang terakhir yaitu prinsip khusus berkaitan dengan pengorganisasian. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian prinsip akan dijelaskan oleh teman saya, Yoriko. Kepada Yoriko dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoriko Prawito dengan nomor NIM 20029154. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari bimbingan konseling dan macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada prinsip dari bimbingan dan konseling. Prinsip yang berasal dari kata prinsipra, yang artinya pemulaan dengan sesuatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang beredarnya tergantung dari pemulanya. Prinsip itu merupakan hasil dari perpaduan antara kajian teori litik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan, dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dalam landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan dan bimbingan dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Berikut yaitu ada macam-macam prinsip bimbingan dan konseling, di mana dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofi, hasil dari penelitian, dari kajian filosofi hasil dari penelitian, pengalaman praktis tentang hakikat dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia. Perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial manusia. Perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial, budaya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Yoriko. Untuk materi selanjutnya, prinsip umum BK dan prinsip khusus BK yang berkaitan dengan peserta didik akan dijelaskan oleh rekan saya, Fanny. Kepada Fanny dipersilahkan. Baiklah, saya Fanny Fenti Aradia dengan NIM 200310007 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip umum bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang kedua, bimbingan diberikan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiga,
memberikan bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Yang keempat, bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Yang keenam, upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Yang ketujuh, program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Yang kedelapan, implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling, dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti dokter psikiater serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Yang kesembilan, untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling harus diadakan penilaian atau ekuivalensi secara teratur dan berkesinambungan. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling. Yang pertama, prinsip khusus yang berkaitan dengan peserta didik. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan maupun kelompok. Yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan berkehidupan individu. Namun, secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya, sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya. Itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Yang ketiga, BK memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Yang keempat, BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok penelitiannya. Yang kelima, pelayanan BK harus diberikan kepada semua siswa. Yang keenam, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Yang ketujuh, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Yang kedelapan, pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. Yang kesembilan, keputusan akhir dalam proses BK dibentuk oleh siswa sendiri. Yang ke-10, siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada rekan saya Fani. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai prinsip khusus berkaitan dengan tujuan pendidikan dan prinsip khusus berkaitan dengan permasalahan, dan yang terakhir yaitu prinsip khusus berkaitan dengan pengorganisasian. Prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan. Tujuan ini selanjutnya akan diwujudkan melalui proses tertentu oleh seorang konselor. Dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, konselor perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga, agar tercapainya perkembangan peserta didik secara optimal. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan akhir BK adalah kemandirian setiap individu. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan konseli agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi kesulitan atau permasalahan yang dihadapi. Yang kedua yaitu, dalam proses konseling, keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh konseli hendaknya atas kemampuan konseli sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari konselor.
Yang ketiga yaitu permasalahan khusus yang dialami konseli harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. Yang keempat yaitu bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Oleh karena itu dilaksanakan oleh tenaga ahli yang telah memperoleh pendidikan dan latihan-latihan khusus dalam bidang bimbingan dan konseling. Kelima, guru dan orang tua memiliki tanggung jawab berkaitan dengan pelayanan bimbingan konseling. Oleh karena itu, kerjasama antar konselor dengan orang tua dan guru sangat diperlukan. Yang keenam, guru dan konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. Oleh karena itu, keduanya harus mengembangkan peranan yang saling melengkapi untuk mengurangi hambatan-hambatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah maupun interaksi peserta didik terhadap lingkungan di mana ia berada. Yang ketujuh, yang terakhir, untuk mengelola pelayanan bimbingan dan konseling dengan baik dan sejauh mungkin memenuhi tuntutan individu, sebaiknya diadakan program penilaian dan himpunan data yang memuat hasil pengukuran dan penilaian. Selanjutnya, prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif. Namun, faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan BK hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK. Materi selanjutnya yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan pengorganisasian. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi atau cumulative record bagi setiap siswa. C. Yang ketiga, program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Yang keempat, harus ada pembagian waktu antar pembimbing sehingga masing-masing pembimbing mendapatkan kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Yang kelima, bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah tersebut. Yang keenam, dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, sekolah dan madrasah harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang ke-7, kepala sekolah atau madrasah merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang telah menyaksikan video kami. Mungkin jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam materi kami mohon maaf atas hal tersebut. Kami sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.